Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu, walaupun masih lewat media virtual. Kiranya berkat damai dan sukacita tetap kita alami dalam keluarga kita masing-masing. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil, menyelamatkan, dan mempersekutukan kita menjadi satu keluarga besar, Gereja Toraja Mamasa, dalam kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua, untuk datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, memuji dan memuliakan nama-Nya dengan jati diri dan budaya kita yang telah diselamatkan oleh Kristus. Dia berkenan mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Sri Arwan Saratu STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Untuk memulai ibadah kita pada saat ini, kami undang jemaat untuk berdiri. Kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi PKJ nomor 4 ayat 1, Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk kembali. Firman Tuhan yang akan menjadi nas pembimbing bagi kita pada hari ini dari Injil Matius pasal 6 ayat 34. Firman Tuhan sebagai berikut. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Kita merespon firman Tuhan sebagai nas pembimbing bagi kita dengan melakukan pelengkap Kidung Jemaat nomor 8, bait lagu yang ketiga. Saat aku menghadapmu, sucikan
Kita masuk dalam akta pelayanan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Hari demi hari kami jalani dalam tuntunan Tuhan, memperlengkapi kami dengan kekuatan, semangat yang baru, dengan kesempatan yang baru, dalam berbagai hal yang boleh kami kerjakan melalui aktivitas setiap hari, dan bersyukur untuk hari ini, lewat ibadah hari Minggu yang Tuhan kuduskan bagi kami. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya kami diperlengkapi untuk membaca, mendengar, menyimak, bahkan menyimpan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi bagian hidup beriman kami, menata hari demi hari bersama dengan Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mempersiapkan bagian perikop pembacaan firman Tuhan lewat kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan sebagai berikut. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati, tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu, berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini maka kamu bersungut-sungut kepada kami?" Lagi kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan." Kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun
sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu. Tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi." Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, seringkali memang kita sulit memahami cara kerja Tuhan ketika Ia sedang merancangkan setiap detail perjalanan hidup yang kita jalani atau yang kita lalui. Ketika kita sudah melewati sebuah masalah, sebuah tantangan atau sebuah rintangan, itu tidak berarti bahwa kita akan bebas dari masalah atau kesulitan-kesulitan yang lainnya. Setelah melewati atau ketika mereka harus menyeberangi laut Teberau, dalam kisah ini mereka, dalam hal ini bangsa Israel, kembali diperhadapkan pada sebuah persoalan. Ketiadaan makanan, mereka tiba pada kondisi lapar. Sebagaimana yang kita baca lewat perikop pembacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Ini ketika sesuai dengan keterangan di ayat yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Sesuatu yang terjadi yang mereka hadapi ketika mereka sedang berada atau melintasi padang gurun Sin. Apa itu? Di ayatnya yang ketiga, kalimat terakhir, "Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Mereka sedang dalam kondisi lapar ketika mereka ada di padang gurun Sin. Dan ketika mereka mengalami kelaparan, mereka sempat mengingat, bahkan mereka menginginkan kembali keadaan situasi ketika mereka ada di perbudakan. Masih di ayat yang ketiga, mereka mengingat bahwa ketika mereka berada di Mesir, mereka bisa menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Ini yang mereka inginkan ketika mereka ada di padang gurun, ketika menghadapi situasi kelaparan. Mereka mengingat Mesir, di mana mereka bisa makan daging, bisa makan roti sampai puas, sampai kenyang. Bahkan ketika mereka ada di padang gurun, mereka merasa bahwa mereka dibawa ke sana hanya supaya mereka mati. Merasa bahwa mereka akan mati. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari sungut-sungut bangsa Israel, mereka kelaparan dan timbullah sungut-sungut, keluhan, menggerutu,
ada berapa kali kata sungut-sungut diulangi dalam perikop pembacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Di ayatnya yang ke-6, di ayatnya yang ke-7, di ayatnya yang ke-8, berapa kali diulangi, berapa kali memberikan gambaran bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan ketika mereka sampai di padang gurun Sin. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Allah membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan dari Mesir dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, bukan supaya mereka mati dalam perjalanan. Tetapi tentu Tuhan punya cara, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang menjadi keperluan, kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan menyediakan itu. Dan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perikop pembacaan firman Tuhan ayatnya yang ke-7, sungut-sungut bangsa Israel didengarkan oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan, ayatnya yang ke-7. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Musa mengatakan, siapakah kami sehingga kalian bersungut-sungut kepada kami? Tetapi sungut-sungut itu sampai kepada Tuhan, didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Apa yang disediakan Tuhan? Ketika mereka di tengah-tengah situasi kelaparan, tidak memiliki makanan, roti mana pada waktu pagi dan daging burung puyuh pada waktu petang hari. Luar biasa Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan umat Israel pada waktu itu. Jadi Allah membawa mereka keluar dari Mesir, mengantar mereka, menuntun mereka, bukan untuk membiarkan mereka mati kelaparan dalam perjalanan, tetapi sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan segala apa yang menjadi keperluan hidup mereka. Roti mana pada waktu pagi dan daging burung puyuh pada petang hari. Itu yang disediakan Tuhan bagi umat Israel. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mana kalau dalam ayat yang ke-33 memang tidak kita baca. Ya. Ayat 31, mohon maaf. Di situ dijelaskan, digambarkan mana itu seperti ini, ayat 31. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Itu yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Hanya saja Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, memang Tuhan menyediakan apa yang mereka perlukan, makanan. Tetapi dalam bacaan yang kita baca, hanya saja mereka harus mengambil secukupnya sesuai dengan keperluan mereka satu hari. Ya. Satu hari itu yang harus mereka ambil. Masing-masing satu gomer. Di ayatnya yang ke-16 bacaan yang kita baca hari ini. Satu gomer ini setara dengan 2 liter. Nah, sebab jika mereka mengambil lebih daripada itu, lebih daripada yang seharusnya mereka ambil, maka dalam perikop pembacaan tadi mengatakan bahwa itu tidak akan ada gunanya. Yang mengambil banyak tidak akan berkelebihan sebab besok hari itu akan busuk. Sehingga mereka diperintahkan untuk mengambil secukupnya hanya untuk keperluan satu hari saja. Hanya untuk satu hari saja. Tetapi khusus hari ke-6, ini juga dijelaskan tadi dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi. Khusus hari ke-6, mereka diminta untuk mengambil 2 kali lipat untuk mereka simpan sampai pada hari besoknya. Sebab Bapak Ibu besoknya pada hari ke-7, hari Sabat, hari kudus untuk Allah, jangan disibukkan dengan hal-hal lain. Diperlukan satu hari, yakni hari ke-7 tersebut sebagai hari kudus untuk Tuhan, hari Sabat.
untuk beribadah kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mereka dipelihara oleh Tuhan melalui 2 jenis makanan. Daging burung puyuh pada waktu petang, ayat 12 tadi, dan roti manna pada waktu pagi, di ayat yang ke-13. Yang menarik adalah cara Tuhan memelihara umat Israel atau metode yang Tuhan gunakan untuk memenuhi kebutuhan umat Israel. Tuhan tidak merencanakan atau Tuhan tidak memberikan per 1 minggu, per 1 bulan, apalagi 1 tahun. Tetapi yang kita tahu dari gambaran firman Tuhan yang kita baca tadi bahwa Tuhan menyediakan, memberikan berkat-Nya kebutuhan umat Israel. Semuanya itu Tuhan lakukan per hari. Ya. Di tiap pagi dan petang. Di ayatnya yang keempat, bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi. Ya. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Tapi ternyata sekalipun mereka diperintahkan untuk mengambil seperlunya untuk 1 hari, kecuali hari ke-6 tadi ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun mereka sudah diperintahkan hanya mengambil untuk kebutuhan 1 hari saja, tetap saja ada yang mengambil lebih dari itu, tetapi tetap tidak ada gunanya. Besok harinya, di ayat yang ke-21 juga tadi dikatakan, setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Mereka sebenarnya diperintahkan untuk mengambil seperlunya makanan untuk pagi hari itu. Segomer atau sama dengan 2 liter benda padat. Tuhan memelihara umatnya hari demi hari. Makanya sering kita dengar ungkapan kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Sebab memang dalam kisah ini demikianlah Tuhan memelihara umatnya. Tidak memberikan langsung 1 minggu, 1 bulan ataupun 2 bulan bahkan 1 tahun. Tetapi Tuhan menyediakan, memelihara umatnya hari per hari. Tiap hari diberikan apa yang mereka perlukan. Tiap hari dicukupkan apa yang mereka perlukan. Tiap hari mereka mendapatkan apa yang perlu untuk dirinya, untuk mereka bersama dengan keluarga mereka. Tiap hari mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kisah ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa tidak perlu khawatir tentang apapun di hari esok. Sebagaimana yang Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel dalam perikop pembacaan firman Tuhan hari ini. Atau nas pembimbing tadi juga mengingatkan kita bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Allah mengingatkan kita untuk tidak perlu khawatir tentang segala kebutuhan kita besok bahkan untuk seterusnya, sebab sesungguhnya Allah menyediakan segala sesuatunya sesuai dengan keperluan kita. Kerjakanlah sehingga Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan hari demi hari. Sekalipun memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran pasti selalu ada. Menjadi bagian setiap orang siapapun. Apalagi di masa pandemi yang masih menjadi bagian hidup manusia sampai hari ini. Berbagai kebutuhan hidup, terutama dalam kondisi COVID-19 yang kita alami, yang masih sampai hari ini, tentu saja menimbulkan begitu banyak kekhawatiran, kecemasan, bahkan mungkin keputusasaan. Tetapi dari kisah ini, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan menyediakan
Tuhan mengenal dengan sangat baik setiap keperluan kita. Tuhan mengenal dengan sangat baik setiap kebutuhan kita hari per hari. Dia mengerti segala bentuk kesusahan kita, segala bentuk kesulitan yang kita hadapi, segala bentuk kerisauan, bahkan mungkin saja ada keputusasaan. Terlebih lagi di tengah-tengah situasi pandemi yang masih menjadi ancaman hidup manusia sampai hari ini. Tetapi sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah peduli untuk kebutuhan setiap orang hari demi hari. Allah peduli dan Allah menyediakan segala kebutuhan hidup umatnya sesuai dengan apa yang kita perlukan. Sekali lagi Matius pasal 6 ayat 34 tadi, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita diajak untuk menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, untuk menjalani hidup ini hari demi hari dalam susah maupun senang, sebab Tuhan memelihara kehidupan setiap orang yang senantiasa percaya kepadanya hari demi hari. Tetaplah percaya bahwa jika kita masih ada sampai hari ini, bahkan ketika besok pagi kita masih diberikan kesempatan untuk bangun, itu berarti bahwa ada berkat baru dari Tuhan untuk setiap kita. Ada berkat dari Tuhan untuk setiap kita, bahkan untuk seisi rumah kita. Berkat baru dari Tuhan yang terus tersedia bagi setiap orang yang terus menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak kita untuk bersama berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama, mari dengan hati dan mulut kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menyatakan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Dan sambil kita menyatakan persembahan syukur kita, diiringi pelengkap kidung jemaat nomor 150, bait lagu yang pertama, 3 dan baitnya yang kelima. Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu. Dengan bersuka bergemar ku persembahkan kepadamu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita kembali menghampiri hadirat Tuhan, membawa setiap pengharapan dan syukur kita melalui doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur menyembah Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah tinggal diam di tengah-tengah perjalanan hidup yang kami jalani, di tengah-tengah berbagai kondisi dan situasi, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Biarlah kami terus percaya kepada Tuhan, sebab firman-Mu hadir hari ini, juga kembali menyapa bahkan mengingatkan kami untuk tidak perlu bersungut-sungut, untuk tidak perlu khawatir, sebab sesungguhnya Allah menyediakan segala bentuk keperluan hidup kami sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Bahwa Allah memelihara kami setiap hari, Allah memelihara kami hari demi hari yang kami jalani. Oleh sebab itu Bapa di sorga, kuatkan iman percaya kami, sehingga kendati pun kami khawatir, kekhawatiran kami tidaklah berlebihan, sebab kami memiliki iman yang kuat dan teguh kepada Tuhan, Sang sumber pemelihara yang selalu peduli bagi setiap perjalanan hidup kami, bahkan memperhatikan segala bentuk kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu menguatkan kami menghadapi masa-masa atau situasi-situasi sulit. Lebih lagi masih di tengah-tengah situasi atau suasana pandemi COVID-19, di mana di luar sana atau di sana sini ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak kegelisahan, ada begitu banyak keputusasaan terhadap berbagai hal. Bukan hanya soal makanan dan air minum, pekerjaan kami, bahkan apapun yang menyangkut kebutuhan hidup kami hari ini, esok, bahkan di masa-masa yang akan datang. Tapi kami tetap percaya Allah peduli dan akan menyatakan kuasa penyertaan-Nya di waktu yang tepat. Terima kasih Bapa di sorga. Saatnya kami berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu. Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam beraktivitas, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan bagi pemandangan Tuhan. Sehat dan kuat dalam berbagai tanggung jawab, pekerjaan yang mereka tekuni, kiranya mendatangkan sukacita dan berkat di tengah-tengah hidup yang mereka jalani. Bahkan Tuhan terus memberkati jemaat-Mu yang terus bergumul, ada yang mungkin saja mencari pekerjaan. Mari Bapa Tuhan berkenan memberkati mereka, menganugerahkan kekuatan, kesabaran. Kami percaya Tuhan akan terus menuntun sampai mereka akan menemukan pekerjaan yang menjadi harapan kerinduan mereka, yang akan mendatangkan sukacita berkat di tengah-tengah hidup yang mereka jalani. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul oleh karena sakit penyakit. Hamba-Mu Bapak Dr. Andus Soleman, Bapak Jade Parua, Nyonya Elsie de Parua, Sima, keluarga Bapak Yusuf dan Bapak Hendra, Bapak Yesayaka dalam pemulihan di rumah, Nyonya John Marianus sementara dirawat di rumah sakit Hermina, Abigail di rumah sakit Faisal. Juga kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Sakalda yang saat ini sedang menerima perawatan di rumah sakit Siloam. Tuhan berkati gumul dan juang setiap jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu untuk memperoleh kekuatan dan kesembuhan lewat makanan dan air minum, bahkan obat-obatan. Kiranya menjadi sumber kekuatan dari Tuhan, beroleh sehat, semangat yang baru, sehingga dalam masa-masa pemulihan tetap beroleh damai sejahtera karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berduka cita, keluarga Bapak Sakaria, atas meninggalnya seorang paman dari Nyonya Mari Sakaria pada hari Selasa 15 September di Lambarese.
Tuhan kuatkan dan hiburkan keluarga yang berduka cita, beroleh pengharapan dan penghiburan di dalam Kristus Yesus yang adalah sumber penghiburan yang sejati. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bersuka cita, untuk berkat-berkat Tuhan yang mereka boleh rasakan, boleh nikmati. Mereka yang bersyukur karena pertambahan usia, Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehat dan kuat di tengah-tengah perjalanan pertambahan usia yang baru, tetap mengisi setiap kehidupan mereka dengan kebaikan, dengan segala yang menyenangkan hati Tuhan, bermanfaat bagi sesama, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala harapan di usia yang baru, Tuhan yang mengenal, dan Tuhan akan memberkati. Juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bersyukur atas kelahiran anak kekasih mereka, keluarga Bapak Nathan Payung Aloh. Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehingga mereka tetap bersyukur, bersuka cita untuk berkat-berkat yang Tuhan boleh nyatakan. Lebih lagi untuk kelahiran anak kekasih di tengah-tengah kehidupan keluarga yang mereka miliki. Berkati hamba-Mu Nyonya Nathan Payung Aloh, diberikan kekuatan, kesehatan, boleh pulih pasca melahirkan. Anak kekasih mereka pun boleh bertumbuh sehat dan kuat dalam tuntunan penyertaan Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah boleh mengambil bagian lewat ibadah hari Minggu saat ini. Diberkati dalam berbagai tanggung jawab. Majelis jemaat Tuhan berkati. Kantoria, organis, tim multimedia, bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang terus mengambil bagian menata berbagai tanggung jawab pelayanan. Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehingga segala bentuk pelayanan mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu badan pekerja majelis jemaat, penatua syamas yang terus menata mengelola tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu. Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh dipakai Tuhan mendatangkan sukacita damai sejahtera ketika menata setiap tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati persembahan syukur umat-Mu menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Boleh ditata dengan baik untuk berbagai tanggung jawab pelayanan, bahkan dimanapun dibutuhkan, menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, ini pengharapan syukur kami kepadamu. Tuhan menyempurnakan seruan kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita untuk kembali bersama berdiri. Kita memuji memuliakan nama Tuhan lewat pelengkap Kidung Jemaat 277, bait lagu yang pertama. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gung yang menggema dan janang
Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, hadapi dan jalanilah hidupmu dengan kekuatan iman, sesuai dengan firman Tuhan, dan sebagai jaminanmu, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, akan menyertai kamu, memberkati bahkan menyatakan segala berkat-Nya, sehingga tetap beroleh limpah sukacita, iman dan pengharapan saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menyanyikan lagu penutup, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Sri Arwan Saratu STH, juga kepada Kantoria, organis, dan tim multimedia. Semoga Tuhan memberkati. Kita masuk kepada lagu penutup PKJ 202, ayatnya yang pertama, Yesus Juru Selamatku. Yesusku juru selamatku, Tuhanku muhalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hatiku gundah pilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkah ku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasrat ku geluh, ku tanya Tuhanku, dalam kasih penebus ku berserah selalu, tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.